mu'alliman wa rasulan wa ni'matan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jawil ma'unati wal karamah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Para bapak jamaah yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana biasa, mari sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Tentunya dengan keberkahan dari suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengetahui tentang hajat dan kebutuhan para hambanya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, berikan kelancaran kepada kita semua dalam segala urusan, baik urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan tentunya para keluarga kita, para guru-guru yang telah berpulang rahmatullah, para jamaah yang telah berpulang rahmatullah, dan biasa mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan alam kuburnya, ditinggikan derajatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah Hurudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa junudihi wa ansarihi wa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jamil anbiya al-mursalin min malaikati al-qurbiyin ruhanin kiramal katibin mana khususun ila hadrati Nabil Habib Rahman bin Abbas Qaliyah bin Markan bin Jasadi wa ila hadrati jamil awliya as-salihin min masyarakat ila maqaribiha wa bisudda makanu bi bariha wa bahriha wa li jamil silsilatil qadiriyah wa naqsabandiyah wa li jamil ulama al-amilin was-salihin من المبصر المحدثين والنحويين الشربين القراء والفقهاء والحكماء خصوصا الأرواح شيخنا وسيدنا المرشدين أمام محكم الدين يدكم من عبد الله بن صالح وسيدنا السكبوني ولا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنشيم ورسول بالهديان ورسول بالبصر بالحنان ورسول بالاسمان بالكيان ورسول بالبناء بالكيان ورسول بالسكنة بالبناء وإلى حضرة جميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأرواح الحاضرين بمجلس المبارك أن الله غمرهم الله برحمته ونفع الله بعلومهم وأسرارهم وكراماتهم ومعونتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة أشهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد لنا واغفر لنا الإيمان نافع تسير بكل شيء على كل شيء قدير على ما يشاء. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Masya Alim Al-Hakim, la ilaha qadir. Allahumma ya Allah ya Alim dan Nasrul bin Hadir Syahid Masyaallah wa Muhammad. Sikan arju minkan ila matalibana bijahika falanna ya masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Hakazal qalbu yara anwarul qarbi kullama taqaddama ba'udas hatta yablughal kitabu ajalah. In kita ul khutuwat ajalu yang qalibul amru
Yashiru talibu maqluban wal qasidu maqsudan wal muridu muradan. Masih halaman 262, terusan yang paling bawah. Hakaza al-qalbu, begitulah kondisi hati, yang hati tersebut telah dekat dengan cahaya Allah, sehingga yara anwarul qalb, hati tadi melihat, memandang segala sesuatu dengan cahaya pendekatan dirinya kepada Allah. Ketika kondisi cahaya tadi itu tengah berada di depannya, ba'udat, maka cahaya itu menjadi hilang. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai hilanglah, ya, atau yablughal kitabu ajalah, sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam, tatkala baginda Nabi Musa alaihissalam itu melihat sebuah cahaya di dalam kegelapan, dia bersama istrinya, ya, yaitu Siti Sapura. Beliau bilang kepada istrinya, wahai istriku tercinta, ya, istriku yang solehah, ngomongnya begitu supaya jadi doa. Ya, sebagai suami hendaknya ngomong sama istri begitu tuh, ya, wahai istriku yang solehah, gitu. Satu, dia dibilang begitu seneng, dan yang kedua jadi doa, jangan nyebut namanya aja, kadang ya, ini penting jeleknya ya. Jadi doa itu, ya, mulut kita mulut orang yang selalu zikir menyebut nama Allah di dalam sholat, ya, selalu banyak ucapan-ucapan kebaikan, makanya suka harus dijaga tuh mulut kita, ya. Makanya bini kita kagak bener-bener ngomongnya kita begitu mulu, yang menyebutnya istriku yang solehah. Jadi doa itu, ya. Nabi Musa bilang begitu, ya, kamu tunggu di sini, aku mau menghampiri cahaya itu, nanti aku bawa sebagai bekal perjalanan kita di dalam kegelapan ini. Itu Nabi Musa diingatkan sebagai uswah, sebagai contoh untuk umat manusia. Kenapa bisa begitu? Karena tadinya Nabi Allah Musa alaihissalam, dia berjalan terus tanpa mengenal lelah, ya, walaupun banyak rintangan dan halangan yang dia hadapi, dia tetap terus berjalan lurus sampai pada akhirnya sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah dari seberkas cahaya, ya, yang akan diambil untuk menerangi kegelapan perjalanannya. Padahal Nabi Musa sudah dimaksum oleh Allah, para nabi, para rasul dijaga, dimaksum oleh Allah, tapi ini untuk kita, untuk umat manusia. Tatkala kullama qaraba minha ba'udat hatta intaha ila inni anallah. Tatkala Nabi Musa itu sudah dekat kepada api tadi, cahaya tadi itu, maka cahaya itu hilang, ya, cahaya itu lenyap. Ada suara, ya, ada suara berbunyi, ya Musa anallah la ilaha illa ana. Nah di sini inni anallah, sampai intah hatta intahilah inni anallah, ya. Begitu hilang cahaya tadi itu, maka ada suara kalam Allah. Karena Nabi Musa adalah kalamullah, langsung Allah yang bicara kepada Nabi Musa. Ini sesungguhnya aku
Anallah, aku adalah Allah. Nah, artinya tadi cahaya itu adalah cahaya Allah yang dicari, yang didekati dalam perjalanan Nabi Musa itu. Kemudian sampai ya cahaya tadi itu lenyap, itu nur Allah, dan bicara kepada Nabi Musa, bicara kepada Nabi Musa. Ini ibrah semua buat kita ya, jadi ibrah kalau kita terus berjalan sesuai ya di atas istiqomahnya agama Allah. Ini akan didapat bagi setiap orang ya, yang terus berjalan berada di atas agama Allah, namanya istiqomah. Itu ya, istiqomah itu apa? Berdiri tegak, nggak peduli, nggak lirik kanan, nggak lirik kiri lagi, udah apapun yang terjadi jalan terus, lurus terus sesuai dengan aturan yang diatur melalui syariat agama Allah. Jalan terus, nggak peduli. Nah, barulah kalau sudah begitu cahaya hati itu akan diberikan oleh Allah. Allah akan menyinari hati seseorang itu sampai Allah bilang, ini anallah, sesungguhnya aku, adapun aku Allah. Kita lihat kalimatnya kita lihat ya. Ana adalah aku Allah. Ana adapun aku, Allah adalah Allah. Coba lihat ya. Saya bilang ya, Ana Abdurrahman. Apakah beda antara Ana dan Abdurrahman itu? Saya dan nama saya sama enggak? Coba perhatikan ya. Ada mengatakan ini adalah aku adalah Allah ya. Coba perbedaannya. Nah, ini para inteleks ya, para sarjana hendaknya berpikir ya, merenungkan apa bedanya aku dengan Allah. Allah bilang anallah, adapun aku Allah adalah Allah. Nah, anak itu, aku ini memiliki sifat-sifat dan karakter-karakter tertentu yang nampak zahir dan nampak batin. Batin mungkin baru bisa dilihat bila mana karakter saya itu keluar. Muara ya, orangnya sih kelihatannya adem ayem gitu ya, orangnya sih kelihatannya lugu ya, nggak ada kumisnya, nggak ada jenggot, yang dicukur mulu, cambangnya juga kan agak umpama ya. Tapi tatkala dia punya marah, nah itu karakter dalam. Anak ini adalah zat yang maha besar, zat yang maha agung, yang memiliki sifat wajib 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1. Jadi ada 41 bagi sifat bagi Allah. Ini karakternya apa ya? Wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Sampai asmanya, ada asma dari Allah nanti itu. Beda tuh asma. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, dan seterusnya. Nah ini, ya, nah, ini perbedaannya. Jadi ana ma'ana, Allah ma'al, Allah. Ada hakikatnya, Allah itu berada di lafaz ana itu berada di lafaz Allah. Jadi kalau secara itunya sarwakene ya, dia juk. Dan tadi anak itu memiliki sifat-sifat tertentu, itu dari Allah. Nih anak, namanya adalah Allah. Nama saya Abdurrahman, sifatnya banyak, malas, kuat tidur ya. Nah, wujud bodinya semacam ini, wajahnya wajah pasaran. Kalau wajah pasaran kan murah ya, udah pasaran itu mah. Gue wajahnya mahal ya, enak jadi wajah pasaran laku ya. Kalau wajah mahal tuh nggak laku ya, wajah pasaran. Nah, Allah adalah nama
Tuhan kita, ya, la ilaha illallah, nama Allah. Baru kemudian dengan asmaul husnanya. Kita nggak banyak membahas itu. Nah, jadi bagaimana kondisi hati yang sudah semacam tadi, yang sudah disinari oleh Allah dengan cahaya itu? Maka hati tadi itu akan melihat, ya, semakin dekatnya dia itu kepada Allah. Oh, semakin dekatnya dia kepada Allah, hatinya itu merasa, ya, merasakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Syarah Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, barang siapa yang merasa jauh dari Allah dan minta dekat kepada Allah, itu tandanya dia masih jauh dari Allah. Ya, orang yang minta dekat sama Allah saja tandanya dia masih jauh. Orang udah dekat mau nggak minta dekat. Ya, kalau udah dekat nggak minta dekat udah. Yang udah nempel deketan lagi lah gitu udah. Ya. Ini orang yang masih jauh minta dekat kepada Allah. Orang yang sudah dekat kepada Allah udah nggak minta dekat lagi, udah nggak ada yang dipinta. Mau minta apa? Ya, apapun sudah nggak dipinta itu. Nah, karena apa? Karena keinginan apapun, keinginan dunia, keinginan ukhrawi, pengen hebat, pengen punya maunah, pengen punya karomah, pengen sakti, itu adalah tanda orang yang masih lemah keimanannya kepada Allah. Keinginan itu adalah penghalang antara orang tersebut terhadap Allah, masih jauh dia. Jadi kalau masih banyak minta yang begitu, dia masih jauh. Ya, kalau udah dekat udah nggak minta, ya, gitu-gitu nggak dipinta udah. Ya. Kalau kita mah orang jauh banget masih, ya, kita mah jauh banget. Kita mah jauhnya itu antara langit sumur, bukan langit bumi lagi udah. Langit sumur. Langit sumurnya masih bumi. Jadi masih kudu minta kita mah, ya, kudu banyak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi itu doa tadi adalah perintah dari Allah, gitu. Ya. Nah, ini kalau orang yang sudah dekat udah nggak banyak minta udah. Karena apa? Selalu ditawarin, ya, selalu dikasih, nggak minta aja dikasih, nggak minta diberikan. Ya, ditawarkan. Kalau ditawarkan apa namanya itu ya? Bukan air itu tawar, bukan, ya. Nah, disajikan, ya, nggak minta dikasih. Itu orang yang sudah sangat dekat kepada Allah, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau kalau pemberian yang dari Allah walau bentuk anugerah berupa benda-benda dan lain sebagainya, manakala menghalangi dia, ya, kepada Allah, menghilangkan kesibukan hati dia kepada Allah, dia nggak mau. Ya, untuk apa yang begitu? Kalau hal ini, ya, dapat menjauhkan aku ini kepada Engkau, ya Allah, nggak mau tuh, ya, emas batangan sekian peti, nggak mau dia. Tapi kalau duit mau. Itu, ya, nggak mau tuh orang kajam tadi, ya. Baginda Nabi ditawarin, ya, dia kasih jabatan nggak mau, ya, diberikan gunung emas nggak mau, tapi tetap baginda Nabi dengan tugas dari Allah terus dia jalankan, ya, itu dakwah Islamiyah itu. Ya. Banyak sekali godaan, makanya istidraj, ya, adalah sesuatu yang kita dapat tapi dapat menyibukkan kita terhadap sesuatu itu dan melupakan kita kepada Allah, itu istidraj. Ya, kita jadi sibuk nih sama sesuatu, kepada Allah kita kagak nggak sibuk, itu istidraj namanya, ya, cobaan. Pemberian dari hakikatnya dari Allah. Nah, jadi sibuk banget ini, ya, gara-gara itu tuh, gitu kita, ya. Nah, itu kita main, ya, mohon maaf, kita mainin HP bukan pada tempatnya, bukan pada hal yang baik umpama, ya. Ini jadi istidraj buat kita ini. Ini jadi sihir. Kenapa? Dengan ini dapat menjauhkan kita dari Allah kalau kita salah
gunakan, dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah kalau kita bisa menggunakan sihir tuh ya, itu dajjal itu dia ya. Kayaknya kalau HP-nya udah bosan isi orang aja. Ini yang baru. Ya itu kan tergantung kita ya, tergantung kita menggunakannya. Gitu. Ya. Sampai kapan nih? Ya. Cahaya pendekatan diri bola mata kodam ba'udat, kemudian cahaya itu menjadi lenyap, ya, menjadi menjauh, dia melenyap jadi jauh. Hatta yablugul kitabu ajalah, sampai datang ketentuan Allah. Ya, begitu datang ketentuan Allah, Allah ingin melihat sejauh mana nih bocah ya perjuangannya dalam rangka mendekatkan diri kepada inqita'ul khutuwati ajal, sampai terputus ya, terputus seluruh harapan. Seluruh harapan jadi terputus tuh. Ya, sampai nggak ada apa namanya? Nggak ada batas bagi dia. Harapan itu sudah nggak ada sama sekali, soalnya sudah terputus dari jiwa dia. Karena tadi yang dia harapkan itu ternyata cahaya itu, dan waduh jadi gelap ini. Ya, cahaya itu hilang, padahal Allah bermaksud ya untuk agar sang hamba tadi lebih dekat lagi kepada Allah, lebih semangat lagi mencarinya. Baru kemudian Allah tambah lagi tuh ya apa namanya, voltasenya ya, cahayanya, sampai seseorang tadi itu menjadi lupa terhadap segala sesuatu, hanya ingat kepada Allah saja. Itu nanti di sini. Nah, semuanya harapan hilang, langkah-langkahnya hilang, yang nggak bisa melangkah lagi, udah kemana ini? Ya. Nah itu kita dikasih malas ibadah sama Allah. Ya, kita dikasih malas sama Allah. Allah ingin melihat sejauh mana hambaku itu ya semangatnya dalam rangka pengabdian kepadaku. Ingin dilihat oleh Allah. Dia aku berikan akal pemikiran, aku berikan nikmat, aku berikan sehat, aku panjangkan usianya, aku taburi dengan ilmu. Aku ingin melihat sejauh mana semangat dia pendekatan diri kepada aku dengan ibadahnya. Itu ya, kita mah akhirnya nurut aja. Nurutnya apa? Nurutin malas. Ya, dan nurutin malasnya kita mah, iya dan malas ente anak ikutin gitu kita mah. Ya, padahal Allah lagi bermaksud begitu tuh. Tatkala dikasih rahmat oleh Allah, nikmat tuh ibadah kita, semangat khusyuk seolah-olah kita. Ya, tapi Allah ingin melihat rahmat diangkat oleh Allah. Aku lihat dia. Ternyata berat kita itu. Benar-benar kita nggak punya kemampuan dalam ibadah kepada Allah. Ibadah aja berat, padahal cuma 2 rakaat tuh lihat. Ya, beban mah ya sekarung bisa kita angkat. Ya, paha 2 bisa kita angkat. Ya. Tapi ibadah 2 rakaat kita nggak sanggup, berat rasanya. Nah ini kita sedang diperhatikan oleh Allah tuh. Ya. Kalau lagi musim haji, paha kambing kita bawa 2 itu buat kita. Ya. Sembaran haji. Jangan dibencengin. Yang qalibul amru, situasi menjadi berubah. Jadi kondisi orang tadi menjadi berubah itu. Kalau sahabat tadi itu ya, ingin kita khutbati ajalu tadi itu. Karena kondisi hatinya yang orang yang sudah disinari dan terus dia berjuang mendekatkan diri kepada Allah, situasi orang tadi itu sudah perkara menjadi berubah. Yasiru al-talibu matluban wal khasidu maksudan. Ya, jadi berubah. Yang tadinya orang itu mencari, tadinya dia mencari, talib dengan mencari, matluban menjadi orang yang dicari. Nah gitu ya. Tadinya dia mencari siapa nih? Mencari di mana gitu ya, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia yang dicari sama Allah.
mana nih bocah, gitu ya, kagak nongol-nongol, ya, mana nih bocah. Kalau malam gua denger gua resep dia takbir Allahu Akbar, ya, ini udah 3 minggu nggak takbir kalau malam, ya, mana itu tuh, akhirnya dicari sama Allah tuh orang yang begitu, karena tadi sudah ada seberkas cahaya yang Allah beri dalam perjalanan dia itu, ya, dia istiqomah di jalan Allah. Nah, dicari akhirnya tuh. Seperti apa? Seperti seorang anak kalau masa kecil, kita di waktu kecil itu selalu mencari ibu kita. Gitu pulang sekolah nggak ada ibu kita cari. Kita panggil-panggil, kita cariin tuh kamar, pangkeng. Ada pangkeng karena nggak ada, dapur, ya, kepara, kita cari tuh, dipanggil-panggil mah. Begitu anak itu dewasa, ternyata berubah yang kholibul amr, ya, berubah situasi. Apa? Orang tua yang mencari anaknya, orang tua yang rindu sama anaknya. Tuh, begitu dewasa, itu tadinya mah itu mencari, tolak terus, ya, akhirnya berubah, ya, akhirnya dia yang dicari, ya, dia punya kasus di hadapan Allah, makanya dicari. Kenapa? Tadi, ya, semangat dia nggak ada tuh, semangat dia hilang, dia diem akhirnya tadi tuh, ya. Nah, wal qasidu maksudan, orang yang punya keinginan, yang punya maksudan, yang punya tujuan, akhirnya dia yang dimaksud, akhirnya dia yang dicari. Kalau sudah begitu, ya, tuh enak tuh, udah nggak ribet kita, ya, malah dicari oleh Allah, bukan kita yang mencari, tapi perjuangannya itu. Ya, perjuangannya tadi tuh, ya. Wal muridu muradan, dan seorang murid, seorang yang punya maksud, muradan, malah ditanya apa tujuan kamu, tuh, apa keinginan kamu, apa maksud kamu, malah dipinta, malah ditanya, ya. Tadinya dia punya maksud tuh si murid, dia punya keinginan. Jazbatun min juzbatil haq khairun min amal syaqalain. Waduh, ya. Jazbatun, seorang atau yang tersentak, ya, seseorang yang ditarik min juzbatil haqqi, dari tarikan Allah, khairun, itu jauh lebih baik, min amali sakolain, dibandingkan amal bangsa jin dan amal bangsa manusia. Nih kondisinya, ya, kondisinya begitu ada cahaya tadi dan terus dia semakin mendekat kepada Allah, walaupun seolah-olah tadi dia tergugup, ya, seolah-olah tergugup, dan dia menjadi orang yang dicari, menjadi orang yang dikejar, ya, menjadi orang yang ditanya apa maumu. Pada akhirnya orang itu diberi majzub oleh Allah. Artinya majzub itu orang yang ditarik, Allah sendiri yang narik orang itu, sini kamu, ditarik oleh Allah, ya. Pada akhirnya begitu dia ditarik oleh Allah dengan tarikan iman, dengan tarikan cahaya dari Allah, dengan tarikan ma'rifahnya kepada Allah, musyahadahnya kepada Allah, ya, orang tersebut jauh lebih baik dibandingkan amal seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia. Kenapa? Hatinya sangat kepada Allah. Kalau dia nih, orang yang sudah majub tadi itu, ya, majub tadi itu, majubiyah kan di dalam ada dua tuh, ya, ada majubiyah, ada sulukiyah. Ini majub nih, ditarik dia oleh Allah. Seperti siapa? Sayyidina Umar, ya, beliau itu bukan sulukiyah tapi majubiyah. Begitu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ya Allah, gagahkanlah Islam ini dengan sebab Umar, ya. Maka tiba-tiba hati Umar itu diberikan sinar cahaya makrifah oleh Allah, keimanan yang begitu tinggi, ya. Nah, yang ada di dalam hatinya adalah iman Islam, ya, langsung percaya dengan baginda Nabi, mengikuti ajaran Allah. Nah,
Nah itu tuh langsung seketika maju gitu. Nah, orang yang begitu amalnya lebih bagus dibandingkan, ya, atau orang itu lebih bagus dibandingkan amal seluruh bangsa jin dan amal seluruh bangsa manusia di muka bumi ini. Cuma satu dia itu, ya, kita nggak ada apa-apanya. Kenapa? Hati dia langsung terus sama Allah, tersinar terus, ya, magnetnya langsung, sinyalnya langsung, nggak pakai mampet sama dia itu, lagi ngapain aja. Sehingga dalam kondisi semacam itu seringkali nggak dipahami oleh manusia biasa, nggak dipaham orang begitu. Ngomongnya asal letak, ya, ngomongnya asal letak, dan cara dia berpakaian pun seolah-olah yang secara umum bagian-bagian tertentu, ya, tidak seperti sewajarnya, padahal dia sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bertemu sama yang begitu, segeralah minta didoain sama orang yang begitu, ya, minta didoain. Nah, kalau udah didoain sama dia, ya, ditabok, ya. Ya, orang kita doain begitu kan, ya, tabok kaplok, ya, diludahin sama dia, ditendang, ya, atau memang dia pegang kita didoain sama dia, udah tuh, ya, doanya mustajabah, ya, itu mustajabah orang yang begitu tuh, dan kondisinya lagi gila, dia itu bersama Allah, sangat hatinya kepada Allah, nggak ada lain apa, nggak ada, semua udah sama dia, yang ada antara dia kepada Allah, bahkan seolah-olah diri dia aja nggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia udah nggak peduli sama dirinya, kenapa? Diri dia nggak ada, ya. Kita kagak paham, kita kagak ngerti, karena kita bukan golongan dia. Kenapa? Ya, kita bukan golongan dia karena kita nggak kenal akhirnya sama dia, ya. Kita bukan mengenal manusia yang lumrah begini nih, ya, begini kita semua, ya, keren, ya, cakep. Kita dilihat sama dia kagak ada. Telinga aja begini, dilihat dia kagak ada orang ini. Ya, waduh, pada kemana nih orang? Ya, ada suaranya doang, suaranya ke suara kucing, suara ayam. Yang ada sama dia, ya, nggak ada tuh. Tuh baru manusia dia tuh, ya, dia manusia yang sesungguhnya itu. Nah, jadi ditarik oleh Allah, ya, dengan magnetnya Allah dalam yulajamu bilujamil qudratihi, ya, dia itu di dalam kekangan Allah, dia dikekang oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, yuljamu bilujami qudratihi, dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada di dalam pengendalian Allah, Allah yang mengendalikan dia jalan, Allah. Makanya orang gitu kan, ya, biasanya itu dia keluar dari kampungnya, mana dia ngaya. Itu bukan atas dasar kemauan dia juga kagak mau. Tapi kenapa? Bi qudratihi, semuanya dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah. Ya. Dia ada di hutan, ya, ada di pinggir-pinggir kota, umpama begitu, ya, atau dia di pasar, diem aja. Itu bukan kemauan dia, karena dia berada di kekuasaan Allah. Ya, gue nggak mau guys kalau dia manusia biasa mah. Nih hatinya tadi karena sudah disinari oleh Allah. Nah, orang yang langka. Nah dulu kalau ada yang begitu tuh, ya, para teman-teman kami pada waktu itu paling cepat 7 hari. Paling lama biasanya 3 bulan dia itu, ya, bahkan paling lama sekali itu sampai 3 tahun. 3 tahun begitu maju, ya, ada yang sampai seumur hidupnya maju dia. Hatinya kepada Allah aja udah nggak ada urusan itu sama yang lain, ya, nggak ada urusannya udah. Tapi kalau bini dan anaknya bagaimana, ya, itu udah dia serahkan sama Allah udah, karena memang hatinya kepada Allah. Urusan Allah, setiap yang Allah ciptakan Allah pasti bertanggung jawab, gitu, ya. Kita orang bini dan anak kita merasa tanggung jawab kita, jadi
Jadi berat kita mah. Ya coba urusan Allah, setiap yang Allah ciptakan pasti Allah tanggung jawab. Jadi ringan kalau begitu. Gini nggak punya dia udah ringan aja kita. Ya. Tanggung jawab, lepaskan kepada Allah. Ya, Allah yang bertanggung jawab. Nah, itu orang-orang tuh gitu, kepada Allahnya sangat yakin, imannya sangat tinggi, ya, karena sudah sangat dekatnya kepada Allah. Kita masih, ya, kita masih agak begitu, masya Allah, ya. Nah, kita belajar nih, ya. Kalau kita nggak bisa begitu, bisa. Al-Qurannya sama, sunnahnya sama, ajaran ulama kita sama. Kalau kita nggak bisa, ya, kita orang Badr. Tahu Badr ya. Gitu. Jangan cuma dibilang para habaib yang bisa, bukan. Ya. Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum. Ya, semua dia kata di antara kalian di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling siapapun dia. Baik orang Jawanya, orang Betawinya, orang Sundanya, orang Padangnya, orang Medan, semua, yang orang Barat, orang Eropa, silahkan kalau dia takwa menyusuri perjalanan ke Allah, kenapa tidak bisa? Ya, kenapa tidak bisa? Bisa semuanya. Allah tuh nggak zalim, ya. Allah nggak zalim kepada siapapun dia berikan. Jadi mayyasha yarzuqu mayyasha, ya. Allah berikan rezeki itu kepada siapa yang dia kendaki. Yang dia kendaki siapa? Orang yang mau. Orang yang mau apa? Orangnya mau berbuat, mau berusaha. Kalau yang orangnya kagak mau, lah buat apa? Ya, nggak bakalan dikasih yang kagak mau mah. Itu maksudnya mayyasha tuh begitu. Ya, kepada siapa yang Allah kehendaki, yang mau berusaha, yang kagak berusaha mah, ya. Jangan lihat suksesnya seseorang, tapi lihatlah sejauh mana perjuangannya. Ya, perjuangannya itu lihat. Enak-enak suksesnya aja kita udah gitu iri lagi kita niatnya. Ya, lihat perjuangannya sejauh mana. Nah, ya orang semacam itu tadi amalnya masya Allah, ya begitu banyak sekali dibandingkan dengan bangsa jin dan bangsa manusia, masih lebih hebat dia itu. Ya ra'abadahu kharijan min baitu tab'ihi min baitin tab'ihi wa syahwatihi wa hawahu mudian lil khalqi wa tarikan li syahwat taliban lahu mutaghayyiran yaqumu wa yaqudu la zada wala rahila wal rafiq, ya, yuwasil tiya bizolam syaman wa salatan wa mujahadatan. Allah subhanahu wa ta'ala yara abdahu, memandang kepada hambanya yang tadi itu, ya, memandang kepada hambanya tadi yang nasyid, ya, yang dia itu berusaha, ya. Nah, kharijan min baiti tabi, dilihat oleh Allah orang itu telah keluar dari karakter kebiasaannya, khariqul adah, ya. Orang itu sudah keluar dari karakter manusia, dari manusia biasa, dikeluarkan sama dia, udah nggak ada karakter-karakter yang lain, semuanya sudah betul-betul, ya, dia serahkan semuanya kepada Allah, udah nggak ada tobiat-tobiat yang lain, udah. Dia keluar apa lagi, ya, wa syahwatihi, dari keinginannya nggak ada orang semacam itu, nggak ada keinginannya selain pada Allah. Wa hawahu, ya, juga apalagi kemauannya, ya, hawanya, jadi dorong oleh hawa. Nah, maksud dorong oleh hawa begini. Kadang gini, kita dalam keadaan sholat, kita ambilkan contoh sholat karena umum buat kita, ya, wajib buat kita dan semua merasakan. Orang yang sholatnya masih didorong oleh hawa, inginnya bergegas dan bersegera dia untuk menyelesaikan sholatnya, nggak mengikuti aturan, ya, harus kelar tertib bacaannya terus baru sampai salam. Ini mah enggak, kebutnya terus supaya cepat salam. Ini orang yang didorong oleh hawanya, ya. Padahal setelah itu enggak apa-apa dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berangkat rokok lagi, mau kopi yang diambil. Ya, didorong keinginan itu, masya Allah. Itu perhatikan. Kita mohon maaf ya. Ya, nih saya kasih contoh. Kalau kita takbiratul ihram yang benar, yang sopan, yang santun di hadapan Allah, tandanya kita betul-betul menyerah di hadapan tanah. Angkat tangan ini. Ini angkat tangan tandanya kita nyerah di hadapan Allah. Ya Allah, saya menyerah. Angkat tangan. Ya, gak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah, ketika kita bangun sami Allahu liman hamidah, angkatkan tangan. Sama menyerah di hadapan Allah. Lepaskan perlahan. Tinggi nih ngangkatnya, jangan cuma sampai sini. Allah. Ya, saya lihatin tuh. Banyak orang saudara-saudara kita itu ini Allah liman. Ya, ini kurang santun di hadapan Allah. Ya, kurang menyerah di hadapan Allah itu. Kita biasakan gitu ya. Kita biasakan. Nah, yang masih belajar yang kita begitu. Ya. Dia masih belajar. Maudu'an lil khalqi, dia menjauh dari makhluk. Jauh dari makhluk tuh. Sehingga pedulikan itu. Dari makhluk-makhluk apa saja ya. Dia jauh. Wa tarikan li syahwat, dan dia juga meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginannya. Itu ya. Kama wanita sama istri itu dia hanya menunaikan sebuah kewajiban, bukan atas dasar syahwat. Kita mau sengaja makan sate. Ya. Iya, makan sate akhirnya naik kepala, yang kepala. Sekarang nggak cocok kondisi darahnya ya. Ini watarikan syahwat ini bukan semacam itu. Tujuannya adalah menunaikan sebuah kewajiban supaya dengan hubungan dia dengan istrinya itu akan mendapatkan keturunan yang untuk menegakkan agama Allah lagi. Itu tujuannya. Ya, dia nikah lagi. Supaya apa? Supaya dari hasil keturunannya untuk menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, mempertahankan agama Allah, bukan atas dasar syahwat, bukan atas dasar keinginan, ya, pemuas hawa nafsu, bukan. Kalau mereka itu, ya, kalau kita makan samanya sama bini, ya, samanya sama bini kita mah, iya. Kalau hari Kamis dulu tuh kalau nenek kita ya, emak kita itu kasur kan kasur kapuk kok dulu ya. Hari Kamis pagi jam 9 udah dijemur tuh sama nenek kita, mama kita. Ntar gitu siang jam 1 digebukin tuh kasur. Ya, ada temennya lewat ditanya ngapain nek? Lagi nyebur landasan pesawat. Gitu dia. Kita hidup dia. Gua ntar malam Jumat. Ini landasan pesawat tadi dijemur. Ya. Ya, tujuannya tadi untuk keturunannya itu mempertahankan agama Allah, ya. Makanya harus banyak keturunan. Ya. Paling tidak ada satu aja yang soleh tuh dari anak kita, ya. Itu yang mendoakan kita tuh, ya. Dia yang mendoakan, menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga tuh dari doanya. Kalau kita punya satu saja, apalagi banyak. Toliban lahu mutagayyiran, mencari dia kepada Allah tadi, mutagayyiran jadi berubah, ya. Yaqumu wa yaqudu, ya dia duduk, ya, dia berdiri dan dia duduk, ya, kondisinya begitu dia, ya. Lazada, dia nggak punya perbekalan, wala rahilah, dan nggak ada istirahat, wala rafiq, dan juga nggak ada teman, ya. Duduknya, ya, berdirinya, berjalannya, dia itu nggak perlu bawa bekal, ya, nggak bawa bekal dia mah, nggak bawa apa lagi, la rohilah, nggak ada istirahatnya buat dia, la rofiq, nggak ada temennya siapa? Orang begitu, orang dia lihat kagak ada orang, menemenin siapa yang diajak jalan sendiri seolah-olah dia itu, ya, nggak ada manusia yang lain, nggak ada makhluk yang lain, jalan terus. Ya, di tengah terik matahari nggak panas sama dia. Kenapa? Tadi sangat dekatnya kepada Allah, sangat indahnya, sangat bahagia hatinya. Ya, di tengah curahan hujan nggak merasa apa-apa dia. Ya, karena tadi dia merasa indah dan merasa sangat dekatnya kepada Allah.
pada Allah, aman aja dia. Nih ya, orang yang sudah disinari oleh Allah, ditarik dia itu dari tarikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang menjadi khariqul adah ya, berbeda dengan kebiasaan manusia lainnya. Ya. Wasilu dia wal zalam, bersatu antara terang dan gelap. Ya. Bersatu antara terang dan gelap, baik siang dan malam, begitu dia. Ya, siang dan malam begitu. Syiaman wa sholatan wa mujahadatan, di mana siang dan malam dia tuh siangnya berpuasa, terus sholatnya dan mujahadahnya ya, mujahadah memerangi hawa nafsunya, puasa di siang hari terus ya, di malam harinya dia sholat nggak pernah henti ya, dan terus dia mujahadah melalui zikirnya, sholawatnya, tasbihnya, dengan memerangi hawa nafsu, dalam rangka memerangi hawa nafsunya. Ini caranya tuh ya, caranya begitu. Alam terus ya, bakal kita akan gunakan akal sehat, kita gunakan akal sehat kita itu, kita ngapain sih emang ya, kerja kita itu apaan ya, nggak ada rasanya tuh. Orang kita pengangguran semua ya, karena pengangguran begini ya, nggak ada, coba ngapain dah. Apa pernah dari selepas sholat maghrib sampai subuh kita sholat terus? Nggak pernah ada di antara kita. Ada yang mau coba? Silahkan ya, silahkan tuh, seumur hidup dah, sebulan sekali, selepas maghrib sampai subuh sholat terus, nggak pernah berhenti. Nah, coba ya. Atau dia zikir terus selepas maghrib ya, selepas sholat isya terus sampai subuh. Nah ini, padahal itu ya bukan siapa-siapa sebenarnya. Buat manusia itu sendiri, dia di hadapan Allah, itu berhadapan kepada Allah. Kita masih lebih banyak waktu yang luangnya itu ya, atau yang luangnya banyak sekali yang terbuang sama kita itu. Kemanfaatan dunianya kagak, kemanfaatan agamanya kagak, kemanfaatan akhiratnya pun ada sih ada, kecil ya, sedikit sekali, itu masih bagus. Bilang bagus ya dah. Daripada goreng tar. Ya. Bainama huwa ala zalik, ya, dalam kondisi semacam itu dia ya, faizan huwa ala babi qarbi bi hijri lutfihi ya, ala ma'idati fadlihi zahiran ila sabiqati. Dalam kondisi semacam begitu ya, ya enggak, baik siang maupun malam, terus ya dia bersama Allah, supaya berhubungan kepada Allah melalui puasanya, sholatnya, zikirnya dan lain sebagainya ya, maka tiba-tiba dia itu berada di hadapan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa di luar kesadaran dia, ternyata hatinya itu semakin pilu kepada Allah. Hatinya semakin pilu, ya, bukan malah gelisah, enggak. Semakin dekat, ya, semakin dekat kepada rahmatnya Allah. Bihijri lutfihi, yaitu di tepian lutfiyahnya Allah, yaitu rahmat dan anugerahnya dari Allah. Ala ma'idata fadlihi, berada di hidangan karunia-Nya Allah. Ya. Tuh, orang yang begitu tadi itu. Terus, tapi kalau mohon maaf sekali, kenapa kita baca Al-Quran itu belum pernah meneteskan air mata? Kenapa kita sholat itu belum pernah meneteskan air mata? Jawabannya gampang. Karena baca Qur'annya sedikit bahkan jarang, dan karena sholatnya pun sedikit bahkan jarang. Coba banyakin. Banyakin baca Qur'annya, renungkan maknanya, kemudian sholat itu banyakin, maka babu qarbihi bi hijri lutfihi, dia akan mendapatkan rahmat Allah, sesuatu yang di luar kemampuan dia, air matanya menetes, baik dalam sujudnya, dalam rukunya, dalam berdirinya, kadang-kadang yang Allah berikan. Atau dibaca Al-Quran, air matanya menetes jatuh di Al-Quran. Oh, ya, lagi zikir,
ya, air matanya menetes jatuh membasahi pipinya. Bukan kemauan dia. Besok dia mencoba begitu lagi, nggak ada, nggak ketemu lagi, nggak. Itu anugerah dari Allah. Bisa gua begini lagi kagak bisa. Ya, itu anugerah dari Allah. Anugerah dari kenapa? Tadi dari banyaknya. Terus ya continue dia itu semakin dekatnya sama Allah. Nah, ini ya. Tuhibbul ali, kamu itu cinta sama yang tinggi, pengennya kamu tinggi mulu derajatnya, ya. Wa anta bitahum, sedangkan kamu itu dalam keadaan hina. Tuhibbul jannah, kamu suka, pengen masuk surga. Wala ta'mal amalah, tapi kamu enggak melakukan amal untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin gitu, ya? Untuk mendapatkan amal akhirat aja susah, apalagi untuk bisa dekat kepada Allah gitu. Nyari dunia aja susah, apalagi nyari akhirat, apalagi nyari Allah. Itu tuh perjuangannya. Maka itu adalah orang yang langka macam tadi. Tapi jangan pernah putus asa, semuanya masih dibukakan oleh Allah, dibukakan dan dipersilahkan oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lamu. Malam ini kita langsung tawasul dan zikir tahlil, kemudian kita bersolawat kepada Nabi dengan membaca kisah Maulid, nah, kemudian kita berdoa. Ya, ini silakan diangkat dulu deh. Kamu duduk dulu nggak apa-apa situ, duduk aja nggak apa-apa, dipikirin aja dulu.